1986, menularnya parasitisme. Jadi Tuan Bodo juga memiliki otoritas dalam aspek penyembunyian. Leonard menyadari mengapa orang tua secara khusus menyebutkan perlunya berkah penyembunyian. Tanpa menunggu jawabannya, Klein menambahkan, selain itu, sampaikan kepada Pales Zoroast bahwa Amon mungkin sangat tahu bahwa ada seorang malaikat jalur marauder di sekitar jalan Boklun. Ini, pupil Leonard membesar saat ia melontarkan, bagaimana dia bisa tahu itu? Tidak nyaman untuk memberitahumu alasannya. Klein bergumam dalam hati sebelum menjawab dengan tegas. Bukan berarti aku Amon. Perbuatan atau kata-kata mana dari dia yang membuatmu sampai pada kesimpulan ini? Leonard bertanya tanpa sadar. Tidak, akulah yang memberitahu dia. Klein tertawa kecil sebagai tanggapan. Memang, Leonard mengangguk dan berkata, tidak masalah, aku akan memberitahu orang tua tentang ini. Ia berhenti sejenak sebelum bertanya, apakah kau menunggu dia memberikan rencana yang lebih detail? Klein mengangguk singkat. Ketika berbicara tentang pengetahuan Amon dan jalur marauder, sedikit yang lebih baik dari dia. Setelah mengatakan itu, Klein yang telah memastikan bahwa Amon tidak akan datang ke jalan Boklun dalam waktu dekat, menambahkan dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru untuk merespons. Beri aku umpan balik di pertemuan tarot besok. Melihatnya, tampaknya keadaan belum mencapai tahap kritis. Leonard memahami informasi paling penting dari kata-kata Klein. Ia mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, kita akan membahas ini secara detail di pertemuan tarot besok. Setelah menyelesaikan urusan ini, Klein segera bangkit dan membungkuk ke arah pintu cahaya. Tuan Bodoh, kami sudah selesai. Leonard berdiri, tetapi sebelum ia bisa melakukan apapun, pandangannya menjadi kabur saat cahaya bintang merah menyelimutinya. Ketika ia tersadar, ia mendapati dirinya di hutan jarang di pinggiran Northborough. Apakah ada yang ingin kau sampaikan padaku? Suara Pales Zoroast yang sedikit tua terdengar. Leonard membersihkan tenggorokannya dan berkata, Klein memberitahuku bahwa dia adalah seorang yang diberkati penyembunyian. Dia bisa mencoba berdoa untuk meminta bantuan. Diberkati penyembunyian, memang. Pales menghela napas dan berkata, katakan padanya bahwa selama dia benar-benar bisa mendapatkan berkah penyembunyian, aku bersedia memberikan bantuan dalam menghadapi Amon dan menemukan semua avatar dia yang bersembunyi di Backlund. Leonard tidak terkejut dengan jawaban ini dan tertawa. Orang tua, kau tidak terdengar sekuat yang kau buat-buat. Pales Zoroast tertawa tanpa sedikit pun nada marah di suaranya. Tidakkah kau membaca kutipan Rosel? Aku ingat ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Itu tergantung pada jenis kuda dan unta. Leonard membalas kebiasaan sebelum bertanya, orang tua, bagaimana kita harus menghadapi Amon? Apakah kau berencana menggunakan dirimu sebagai umpan? Pales membentak. Jika itu yang terjadi, yang akan kita hadapi adalah tubuh asli Amon dan bukan avatar dia. Ketika itu terjadi, kemungkinan besar akan memicu pertarungan dewa. Aku mungkin masih memiliki peluang untuk melarikan diri. Adapun kau, mungkin kau akan kembali ke surga Tenebrus malam. Leonard hanya bisa menjawab dengan tawa kecil. Pales Zoroast melanjutkan. Berbeda dengan kekuatan serupa dari jalur lain, avatar Amon dapat dengan cepat memperkuat dirinya dengan menyerap karakteristik Beyonder dari jalur Marauder, sehingga membelah lebih banyak Worms of Time, memungkinkan dia untuk parasit pada berbagai makhluk. Selama ada cukup karakteristik Beyonder, proses ini bisa terus berlangsung. Apakah ini tidak seperti penyebaran wabah? Leonard merasakan dingin menyusup ke punggungnya sekali lagi. Jika seseorang memiliki cukup karakteristik Beyonder dari jalur Marauder, avatar Amon bisa berpindah dari memparasit satu orang ke seluruh kota. Hampir begitu. Pales Zoroast mengiyakan dugaan Leonard dan menghela napas. Untuk menghadapi Amon, ini adalah satu-satunya cara untuk bertindak. Menggunakan karakteristik Beyonder jalur Marauder di tingkat demigod untuk menjebak dia keluar. Selama kau berhasil menghabisi salah satu avatarnya, ada cara untuk mencari dan mengeliminasi sisanya. Namun, Amon adalah ahli penipuan. Kita perlu berhati-hati. Jika tidak, mungkin terlihat seolah-olah kita menjebak dia, tetapi sebenarnya dia yang menjebakmu. Dalam hal ini, penyembunyian adalah hal yang paling penting. Aku mengerti. Leonard menghela napas dan berbalik bertanya, seberapa kuat avatar Amon? Pales Zoroast terdiam beberapa detik seolah mengingat. Akhirnya ia berkata, secara teori, avatar terkuat dia bisa mencapai setara dengan Sequence 1, tetapi hampir tidak mungkin bagi dia untuk melakukannya.
Ini akan membuat keadaan mentalnya tidak stabil dan menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Umumnya, salah satu avatar dia adalah Worm of Time. Masing-masing dimulai sebagai sequence 4 yang lemah. Namun, masing-masing memiliki sifat seperti malaikat yang mampu menghancurkan karakteristik Beyonder. Dengan menyerap jumlah karakteristik Beyonder dari jalur Marauder yang cukup, avatar semacam itu bisa mencapai level setara dengan sequence kedua. Namun, Amon jarang melakukannya. Avatarnya akan otomatis pecah dan menciptakan lebih banyak avatar. Selain itu, dengan situasi aktual di Backlund, sangat sulit bagi dia untuk mengumpulkan cukup karakteristik Beyonder yang dapat meningkatkan avatar dia ke sequence 2. Leonard berpikir dengan cermat sejenak sebelum bertanya. Jadi, kita akan menghadapi sekelompok Amon. Di antara mereka, mayoritas memiliki kekuatan sequence 4 yang lemah, dengan sebagian kecil memiliki standar normal sequence 4, sementara sangat sedikit mencapai sequence 3. Dengan gaya Amon, kemungkinan besar begitu. Namun kau harus ingat bahwa Amon pandai dalam penipuan. Pales Zoroas memperingatkan. Selain itu, berdasarkan waktu sejak avatar Amon tiba di Backlund, jumlah karakteristik Beyonder jalur Marauder yang dia kumpulkan sampai saat ini tidak bisa terlalu banyak. Lagi pula, ini adalah Backlund. Juga jika situasinya tidak tepat, avatar dia akan menggunakan yang terkuat sebagai pusat dan secara otomatis berkumpul untuk mencapai peningkatan kekuatan. Hal yang paling penting saat menghadapi Amon adalah tidak membiarkan keadaan berkembang ke tahap ini. Jika tidak ada yang bisa menghentikan Amon untuk melarikan diri, bahkan jika seorang malaikat dari domain penyembunyian datang. Memang sulit untuk berurusan dengan dia. Selain itu, ini hanya sebuah avatar yang dia lemparkan sembarangan untuk mengembangkan diri. Seperti yang diharapkan dari seorang raja malaikat. Setelah Leonard menghela napas, ia tiba-tiba teringat pengingat Klein dan buru-buru berkata, malaikat waktu tampaknya sudah mengunci seorang demigod jalur Marauder. Klein mengatakan bahwa dia menemui Amon saat mengejar demigod tersebut. Selain itu, Amon tampaknya tahu bahwa mungkin ada malaikat jalur Marauder yang tersembunyi di daerah sekitar jalan Backlund. Pales Zoroast kembali terdiam, tetap diam untuk waktu yang cukup lama. Setelah beberapa saat, dengan Leonard tidak bisa menahan diri untuk tidak mendorongnya untuk merespons, dia mengeluh dengan sigh. Mengapa mantan kolegamu seberat dirimu? Apa? Leonard tampak bingung. Pales Zoroast berkata dengan nada kesal. Alasan mengapa Amon tahu bahwa ada malaikat jalur Marauder di sekitar jalan Backlund kemungkinan besar karena dia. Orang tua, kau memiliki kemampuan untuk mendekripsi? Leonard bertanya dengan bingung. Pales mendengus. Aku menggunakan otakku. Jika tidak, mengapa kau pikir ada awalan jalan Backlund? Itu benar. Apapun yang berhubungan dengan jalan Backlund tidak bisa menghindari Dwayne Dantes. Apakah ini mungkin masalah yang diciptakan oleh orang itu, Klein? Hanya itu yang membuat Leonard menyadari. Saat itu, Pales menghela napas. Syukurlah dia hanya menyebut malaikat dan bukan namaku. Jika tidak, aku sarankan kita segera meninggalkan Backlund. Katakan padanya bahwa saat ini ada dua solusi. Pertama, mencari artefak tertutup tingkat 1 dari jalur Marauder atau menemukan seorang demigod dari jalur Marauder. Menggunakannya, kita merancang sebuah jebakan. Seluruh proses ini memerlukan berkah penyembunyian. Selain itu, harus alami, masuk akal, normal, dan tidak menimbulkan kecurigaan. Kedua, menunggu Amon memasuki jalan Backlund. Dia mungkin melakukan kombinasi mengganti identitas seseorang dan menyusup melalui udara. Oleh karena itu, mantan kolegamu perlu melihat melalui pemindahan takdir atau memperhatikan keanehan pada mikroba. Jika tidak peduli rencana apa yang diterapkan, itu hanya akan memberi makan Amon. Kelopak mata Leonard berkedut saat mendengar itu, dan ia mengangguk serius. Aku akan membahas masalah ini dengannya besok sore. Baiklah, Pales Zoroast menghela napas dan berkata, juga jika semua avatar Amon di Backlund bisa dihabisi, sebagian besar Worms of Time yang tertinggal akan menjadi milikku. Sebagai bentuk pemulihan dirinya, tidak heran orang tua bersedia mengambil resiko. Leonard bertanya dengan pencerahan. Apakah Worms of Time itu memiliki karakteristik Beyonder dari jalur Marauder? Mungkin dalam tanganku, tetapi belum tentu bagi orang lain. Pales menjelaskan dengan singkat. Worms of Time yang tertinggal ketika avatar Amon mati memang akan mengandung cukup banyak karakteristik Beyonder pada awalnya. Tetapi mereka akan cepat habis dan kembali ke tubuh utama. Kekuatan yang sesuai dibutuhkan untuk mencegah fenomena ini terjadi.
Leonard awalnya mengangguk sebelum bertanya dengan bingung. Mengapa pesona Lux Siphon yang dibuat dari Worms of Time begitu kuat? Pales langsung mencemooh. Apakah kau lupa apa esensi dari pesona itu? Esensinya adalah kekuatan yang diperoleh dari keberadaan tingkat tinggi. Kemudian menggunakan bahan yang bisa menangani kekuatan ini, serta kekuatan yang diperoleh dari simbol yang sesuai untuk menstabilkannya. Peran Worm of Time adalah sebagai wadah unik. Jika levelnya cukup tinggi, esensinya kompatibel, dan ada spiritualitas yang cukup, syarat-syaratnya akan terpenuhi. Jadi, kekuatan pesona Laksifon sebenarnya berasal dari Tuan Bodoh? Leonard bertanya dalam pikirannya. Pales Zoroast tertawa dan berkata, "Ya, kau juga bisa mencoba berdoa kepada Amon dan menggunakan kekuatan dia untuk membuat pesona Laksifon. Tentu saja, keunikan bahan wadah juga akan mempengaruhi efek produk akhir. Dengan kata lain, bahan khusus yang berbeda akan menghasilkan karakteristik kekuatan yang berbeda berdasarkan respons." Pesona adalah pengetahuan yang sangat mendalam dan rumit. Ini bukan sesuatu yang bisa sepenuhnya dipahami hanya dengan pendidikan singkat. Kau harus berusaha lebih keras untuk itu. Leonard segera merasa agak malu. Pada Senin sore, menggunakan kekuatan ruang misterius di atas kabut abu-abu untuk memeriksa keluarga Hazel untuk memastikan tidak ada masalah, Klein dengan sabar menunggu pertemuan tarot. Sinar merah gelap melesat ke atas di istana kuno sebelum perlahan menenangkan diri. Tanpa jeda, Audrey bangkit dan membungkuk ke arah ujung meja panjang yang berbintik. "Selamat sore, Tuan Bodoh." Sakura-novel.id. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, littlenovel.id.